Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji patut kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul bermuajahah tidak lain adalah dalam proses melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, senantiasa diberikan kekuatan dan tambahan tebalnya takwa dan keimanan. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali lanjutan dari maqalah yang pertama dari bab ats-tsulats, dari bab yang isinya wasiat itu 33. Kalau dari 3 wasiat yang akan diungkapkan, yang pertama kali kita ungkapkan, yang pertama kali kita bahas itu adalah larangan berkeluh kesah akan sulitnya kehidupan. Maka lanjutan yang kedua adalah menjelaskan tentang larangan kita di pagi hari memikirkan urusan duniawi. Seperti apa yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang merupakan lanjutan dari hadis sebelumnya yang berbunyi man asbaha ila akhirih. Namun sebelum kita bacakan redaksi hadisnya terlebih dahulu, kita akan membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan agar semua yang kita inginkan itu tercapai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi kekuatan kita untuk bisa mencapainya. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya wa lama nawabi salafus soleh wa nakhususun lila muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'idin. Wa man utawi sapa wong iku asbaha isu-isuan sapa man aida khala tegese mlebu sapa man fi subhi ing dalem wayah subuh li umuri dunya kanggo bahas urusan dunia hazinan hale susah faqat asbaha moko teman-teman wis mlebu sapa man sakhiton ing bendu ing kebenduan ala ing bendu ala Allah ing atase Gusti Allah taala. Wal makna utawi maknane iku man utawi sapa wong iku hazana
hazina susah sapa man ala umur dunya ing atase urusan dunia, faqad ghadaba berarti wis teman-teman bendu sapa man ala Allah ing atase Gusti Allah. Li'anau krana sak temene iman iku lam yarda ora rida sapa man bi qadaillahi kelawan pestine Gusti Allah. Walam yasbir lan ora gelem sabar sapa man ala balaihi ing atase ujiane Gusti Allah. Walam yu'min lan iso diomongno sapa man iku wong ora iman. Walam yu'min lan ora iman sapa man bi qadri kelawan qadare Gusti Allah. Li'anna kullama karena sak temene saben-saben perkara waqa'a kang wis tumiba apa ma fid dunya ing dalam dunya iku fahuwa maka utawi ma iku bi qadaillahi tetep kelawan qadae Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah wa qadrihi lan qadare Gusti Allah utawa kekuasaane Gusti Allah. Yang kedua yang diperingatkan oleh Allah lewat lisan Rasulullah. Kalau yang pertama Rasulullah melarang kepada kita untuk berkeluh kesah akan sulitnya kehidupan mulai dari pagi hari. Karena seolah-olah itu sama seperti kita sedang mengeluh kepada Allah. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah dari hadis ini adalah waman asbari umuri dunya hazinan faqad asbaha safitan 'ala Allah. Yang artinya adalah barang siapa yang pada pagi hari ia sudah merasa susah akan urusan dunia, maka berarti dia sudah membenci kepada Allah. Jadi benci kepada Allah itu bukan berarti tidak hanya mengikuti perintahnya saja, bukan hanya itu. Ternyata tidak relanya kita akan kesulitan duniawi, susahnya kita akan urusan duniawi pada pagi hari, itu berarti kita sudah membenci apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada diri kita. Maka hal itu oleh Kanjeng Nabi dilarang lewat hadis ini. Sehingga kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang pada pagi hari terkait dengan urusan duniawi dia memiliki kerasaan yang susah, prihatin terhadap urusan duniawinya, maka berarti dia sudah masuk pada posisi membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa diartikan bahwasanya dia tidak rela akan apa yang sudah diqadha atau ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Dan dia juga tidak tergolong orang yang sabar terhadap apa yang sudah dipastikan oleh Allah untuk dirinya. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik atau buruk, itu pada hakikatnya betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tugasnya saja yang berbeda. Kalau baik kita diharapkan untuk bisa bersyukur, kalau jelek kita diharapkan untuk bersabar. Makanya orang yang pada pagi hari itu sudah susah memikirkan dunianya, maka berarti dia juga digolongkan kepada orang-orang yang tidak mau sabar terhadap ujian. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa oleh Allah dijadikan orang-orang yang sabar dari setiap musibah yang sudah diberikan. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menerima terhadap kepastian Allah yang sudah Allah turunkan, tidak lain adalah untuk menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita hidup di dunianya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang takwa dan beriman dalam menghadapi berbagai macam ujian. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, kalau yang pertama resep dari Kanjeng Nabi itu jangan pernah kita hilangkan, yaitu senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan untuk bisa menghadapi ujian itu tidak lain, kita harus menghadapinya dengan upaya dan usaha, serta tidak lupa memanjatkan setiap hari berdoa kepadanya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Nabi diberi bekal doa pada hadis yang pertama, yaitu doanya Nabi Musa
yang artinya adalah ya Allah hanya kepadamu segala puji, ya Allah hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kan seperti itu doanya Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tujuannya itu minimal doa mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah secara real, tapi paling tidak doa yang kita kepanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sanggup menenangkan hati kita sehingga dalam proses melalui ujian-ujian kita diberi ketenangan dalam menghadapinya, sehingga solusi-solusi untuk menyelesaikannya itu lebih mudah kita dapatkan daripada kita bimbang memikirkan berbagai macam persoalan. Paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu. Karena mampunya kita berkeluh kesah kepada Zat yang Maha Kuasa. Itu tidak lain adalah pertolongan pertama yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya yang percaya akan kekuasaannya. Itu patut kita syukuri. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, kita harus bersyukur. Bahwasanya itu adalah petunjuk pertama, bagian dari cara Allah untuk menenangkan hati kita. Jadi kalau melihat berbagai macam ujian urusan duniawi, kita tidak bisa mengharap untuk dihilangkan, tidak mungkin. Karena selama kita hidup di dunia, rumusannya itu pasti ada susah, ada bahagia. Tidak mungkin bahagia tanpa kita lalui melalui proses susah. Tidak mungkin. Jadi kalau selama kita hidup di dunia, ono susah, ono bahagia. Karena kalau bahagia terus itu surga namanya. Kalau susah terus itu namanya neraka. Selama kita hidup di dunia itu harus melalui proses susah dan bahagia. Susah bahagia, susah bahagia, susah bahagia, susah bahagia. Seperti itu terus. Seperti itu terus. Makanya usaha doa itu harus. Itu harus kita datangkan. Itu harus kita upayakan. Semoga dari larangan ini minimal kita senantiasa berhati-hati menjaga bagaimana cara hidup kita pada pagi hari agar kita tidak terjerumus kepada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan terakhir dari hadis yang ketiga yang merupakan larangan dari Kanjeng Nabi akan kita simpulkan mulai dari awal. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan semoga menjadi sebuah pengetahuan dan sekaligus menjadi cambuk bagi diri kita pribadi, sekaligus menjadi lampu atau peringatan bagi diri saya pribadi dan kami dan panjenengan semuanya, baik yang hadir ataupun yang mendengarkan, agar kita bisa menata hidup mulai dari pagi hari kita, sehingga kita mulai dari pagi sudah memiliki visi dan misi yang jelas, memperjuangkan agama, senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat dalam beribadah. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala mana wa bi salafus salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.